Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pemirsa yang berada di rumah atau dimanapun berada, sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel Penjelajah Sejati. Semoga pemirsa diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini Kijaya bersama narasumber atau teman saya yang udah lama baru ketemu lagi, ingin menceritakan kisahnya tentang hal-hal yang spiritual. Untuk itu saya serahkan kepada narasumber untuk menceritakan kisahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bang Udin ingin menceritakan apa yang telah saya lihat-lihat, sama yang lagi saya bekerja. Sering ke gardu-gardu kalau tengah malam, sering ada aja yang suka nemuin. Yang ganggu sih enggak, cuman nampakan doang. Kalau di gardu kan jarang dijelma orang. Nah, kecuali kita ada pelayanan gangguan ya, petugas yang turun. Nah, sewaktu lagi mau ke gardu, itu di atas gardu tuh di dak ada seorang perempuan berdiri. Cuman namanya temen yang sebelah takut, ya saya lihat-lihat aja. Itu tampilannya seperti apa wujudnya? Ya baju putih, rambut panjang. Rambut panjang. Iya. Kalau kita bilang temen kan temen nggak jadi ke gardu, kita diem aja, udah ke gardu aja. Nah pas pulang dari gardu di dalam mobil baru kita ceritakan. Kalau nggak gitu kan dia nggak bakal mau kita ajak ke gardu, takut kabur. Siapa yang mau benerin di gardu, nggak jadi kontrol akhirnya. Kalau kita bilang bos-bos gini kan bos nggak mau tahu, makanya kita nggak mau kerja gitu. Ya nggak mau kita tolong konsumen, namanya lampu padam banyak, kita perbaiki normal kembali baru kita pulang gitu. Itu saat datang ke gardu itu kan masih ada tuh perempuannya. Ya, ada. Itu ganggu nggak atau itu nggak? Hanya ngeliatin aja. Diri aja. Oh. Kita nutup pintu gardu, ngunci, lihat ke belakangnya masih ada. Masih ada. Ya, cuman nggak ganggu. Oh, cuman lihat aja. Terus ada kisah di mana lagi? Kisah di Jalan Barito. Jalan Barito. Di gardu ada di daerah Barito tuh ada gardu. Setelah saya nyampe gardu, saya naruh mobil. Itu di bawah pohon bambu ada perempuan. Saya lihat jam 2, mana ada orang mobil nunggu di bawah pohon bambu, ngelihat juga enggak sopir. Saya ngelihat, udah nutup jalan. Temen nggak kita kasih tahu, jalan aja. Pas kita dari gardu lihat lagi udah hilang. Udah hilang. Ada. Sama perempuan seperti perempuan yang juga iya. Tuh sekitar tahun berapa itu? 91-an lah. Tahun 91. Wah, 36 tahun yang lalu. Iya, itu ya. lama. Terus di hotel itu gardu juga serem. Sekarang di dalam gardu tuh ada orang. Orang itu masuk dari mana kan dikunci. Saya diem, udah gitu duduk saya di meja. Ada papan catur. Kan kalau papan catur nggak di mana-mana tidur. Tiba-tiba jatuh berantakan. Siapa yang jatuh ini? Kayak ada yang iseng. Kita rapihin, taruh lagi. Negara kaset CD kan tipis lempengan. Kok bisa pada berantakan dari meja jatuh gitu. Ya kita diem aja dah. Yang paling berkesan banget melihat begitu di mana tuh? Di pabrik, bekas pabrik anduk di Pancoran 8 tuh. Ada pabrik anduk udah puluhan tahun nggak beroperasi lagi, dia pindah ke Tangerang. Itu ada gardu listrik di area itu. Itu serem juga itu. Kita pernah masuk gardu, ditutup dari luar. Kita nggak bisa buka. Ngebel, teman-teman datang. Akhirnya dibobok pakai pahat tuh pintu baru bisa terbuka. Itu udah puluhan tahun emang pabrik anduk tuh udah nggak operasi lagi. Cuman gardu listrik adanya di area dia di dalam. Iya, serem dah. Kayak kalau gitu suka numpang gitu. Wah, saya juga merinding Kijaya kalau ke situ. Gitu. Iya.
Orang satpam aja nggak berani nganterin saya ke Gardu. Kita izin di pos, udah dia duduk lagi. Saking angkernya tuh. Iya. Silakan Pak. Iya Pak. Galang-alang, bekas mesin-mesin pabrik, serem dah. Ada nggak yang suka iseng atau pas ketemu dia iseng atau gimana gitu? Paling batu, Nyambit. lempar tuh. Oh. Kita ya diam aja, jangan ganggu. Saya ini lagi mau kerja, kan nggak ganggu situ. Saya bilang, udah jalan terus. Saya jalan ke Gadut, temen nyasar jalannya. Tahu dia kemana nih, Ki Jaya. Dia teriak-teriak, Bang Udin. Lah saya di dalam Gardu, kamu di mana? Saya nyasar nih, lah kok bisa gitu? Disasarin. Iya, kan jalan bareng, ngapain ikut saya? Nggak tahu katanya lah. Akhirnya nggak lama ketemu juga tuh, kita cari-cari, dia pakai senter, sono dia. Gitu. Iya. Kalau menurut Bang Udin di wilayah sini gimana ya? Di wilayah sini ada juga. Ada. Lagi sore, saya pulang kerja jam 5, yang ngontrak bilang, Bang Udin ada pisang mateng. Oh iya, nanti saya ngambil golok dulu. Pas ngambil golok nih, pohon pisang ini. Pohon pisang ini ya. Oh, di belakang ini Saya salahnya nggak permisi, numpang-numpang, langsung main tebas. Itu golok larinya ke atas itu. Saya nutupin pala kan, begini. Takut timban pala. Maksudnya ngegolok begini, mental ke balik. atas, iya ke atas. Tahu kemana? Takut timban kaki, lepas gitu mental ke atas. Nggak bisa lari itu, nggak bisa jalan. Saya diem aja di situ, makanya jagain pala gini. Tapi nimbanin kaki. Oh, itu jam berapa? Jam 5 itu. Jam 5 sore mau maghrib. Pulang kerja. Ngontak kan bilang, Bang Udin ada pisang mateng. Ngontak kan bilang, Bang Udin ada pisang mateng. Oh iya, ntar saya ngambil golok dulu. Udah langsung ke kebun, nyamperin tuh ke pohon pisang. Oh, nggak permisi? Ya, sayanya salahnya nggak ini Ki Jaya. Nggak permisi. Nggak permisi, nggak numpang-numpang ya. Golok mental ke atas, saya nggak tahu larinya kemana tuh. Saya jagain pala aja pakai tangan. Atau dimban kaki. Akhirnya kena kaki, tiban. Wow, lumuran darah itu kaki. Iya. Pas besok paginya, saya lihat bokes nggak, pohon pisang kan empuk. Iya. Nggak ada bekas Ki Jaya tuh, mulus. Batang pisang nggak ada luka-luka dari golok saya tuh. Ya udah, saya minta maaf dah, nggak tahu itu Ki Jaya. Tapi bener pisang ada yang matang? Ada. Ada. Saya nyari dulu yang mana sih, orang yang ngontak bilang ada pisang matang dekat sumur. Oh ini dia. Saya nggak permisi nih Ki Jaya, langsung main sabet tuh golok, langsung mental ke atas, nggak tahu mental kemana, saya nggak tahu dah, jagain pala aja dah. Oh, nibarin kaki. Niban kaki. Iya. Itu nggak kena urat ini nih yang gede nih. Jadi ya pembelajaran ya buat kita ya. Bahwa di alam kita, alam syariat ini ada alam gaib juga. Kita nggak lihat kan, dia lihat kita. Cuman kita kan main sembrono aja, nggak kita permisi. Walaupun kita nggak bisa ngeliat, tetap kita permisi, kita numpang-numpang. Kita nggak lihat dia lihat kita. Betul, gitu, Jaya. Terus apa lagi kira-kira? Kalau yang pala itu terbang ke pohon kapuk situ tuh, nemploknya. Oh itu. Ada tuh. Tapi dia ganggu nggak? Ganggu itu. Tukang kue kan dikeplak palanya. Jadi tukang kue lagi goreng kue, di gerobak sekanya kucing yang naik-naik. Dia buka pintu mau ngeliat, tahu pala doang. Itu dikaplok palanya sampai seminggu tukang kue nggak dagang tuh, sakit. Itu udah lama? Sebelum puasa lah. Sebelum puasa kemarin ya. Mang kok nggak dagang? Meriang mau kamari di kaplok, malah saya mau pala doang ke pohon kapuk katanya. Saya kira kucing naik gerobak, takut sobek tutupan gerobak. Dilongok, tahu pala doang. Malah saya di kaplok katanya. Seminggu tuh sakit. Seminggu. Nah kalau pohon kelapa nih, kelapa 3 cabang, cagak 3 ini ya kan
udah mau dibangun rumah orang tuh, takutnya kan ya kalau kayak material kan bisa dibeli. Betul. Kalau nyawa, Betul lagi ya, tidur, kan tanggung jawab kita yang punya Betul, pohon kan ya, gitu. Akhirnya kita izin, paskan oren, Mas jangan ditebang dulu, nanti dulu ya, udah hidupin aja, panasin mesinnya, kita izin dulu. ya. Pas udah izin, saya mau pindahin kemana? Saya bingung kan, Ki Jaya bisa pindahin kemana? Waduh, ya udah ntar saya antar. Ayo antar. Nih lewat sini nih saya nih, Ki Jaya nih. Pas saya mau anterin ke atas, dia minta di situ pohon mangga. Pohon mangga itu. Ya, udah saya di sini aja. Ya udah, cuman jangan ganggu orang, soalnya ini tempat kamar mandi. Jangan nampakin orang. Enggak. Terus saya dipindahin lagi di sini, enggak. Ya udah. Udah gitu tuh. Makanya kemarin ditabas-tabasin aja nih. Cuman saya nebang nggak berani. Kan gitu. dia udah janji. Dipapas aja. Kita juga kan udah janji. Tuh, jangan dipindahin lagi. Lagi di papasnya nggak saya bilang, maaf nih Nek, karena mau dipotong, mau ditebang, mau dirapin aja. Udah tukang kue yang naik bersihin kan agak rapi. Jadi gitu tuh Ki Jaya tuh. Iya. Ada orang yang ngontrak ke sumur tengah malam. Nah dekat pojok sumur keluar asap. Keluar asap, ada ular 2 lagi berantem gelut tuh ular. Pas paginya saya lihat bener sampah-sampah tuh Ki Jaya pada berantakan. Tapi ular dari mana kan gitu. Ya udah saya mah penting jangan ganggu orang-orang sini dah gitu, masing-masing. Gitu Ki Jaya saya mesennya. Jadi gitu ya ceritanya ya. Iya. Jadi buat pemirsa, kita bisa ambil hikmahnya dari perjalanan spiritual Bang Udin yang tadi diceritakan bahwa kita di alam syariat berdampingan dengan alam gaib, dan kita harus saling menjaga, menghormati dan menghargai sesama makhluk. Artinya di alam sana atau gaib bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat dia. Jadi kita tidak boleh sembrono atau gegabah bila melewati wilayah atau ingin melakukan sesuatu di tempat-tempat yang dipikirkan orang angker. Jadi biar kita hidup berdampingan nyaman, kita harus ada permisinya, harus ada sopan santunnya. Biar bagaimana yang di sebelah kita atau yang nonton ini semua tetap kita hargai, jadi saling menghargai, tidak mengganggu. Selama niat kita baik, yang di situ juga akan berbuat baik juga sama kita dan tidak akan mengganggu. Mungkin itu pesan Aki yang bisa Aki jelaskan tentang perjalanan spiritual Bang Udin. Semoga bermanfaat buat pemirsa yang berada dimanapun. Terima kasih, saya kembalikan pada pembawa acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ki Jaya dan Mang Udin yang sudah menempatkan untuk mengisi konten pada hari ini. Saya, Ki Jaya dan Mang Udin, memohon maaf apabila ada kata-kata, ucapan, dan perilaku yang kurang berkenan dan menyakiti kepada para penonton dan masyarakat. Saya memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.